Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai KAS APES Ordo Retite dan Tiname, di mana kami akan dibimbing oleh Ibu Aza Nuzula Putri selaku guru pembimbing mata kuliah taksonomi vertebrata. Adapun anggota kami terdiri dari, yaitu saya sendiri Cahaya Darlianti dengan NIM 230-318 selaku moderator, dan teman saya Bella Yurita dengan NIM 230-336. Next. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai, pertama ada deskripsi Ordo Retite dan Tiname, yang kedua ada morfologi Ordo Ratite dan Tiname, yang ketiga ada sifat biologi Ordo Retite dan Tiname, yang keempat ada sistem reproduksi Ordo Retite dan Tiname, yang kelima ada taksonomi Ordo Retite dan Tiname, yang keenam ada manfaat Ordo Retite dan Tiname. Adapun materi pertama akan dibahas dan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bella Yurita. Kepada Bella dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita memasuki kepada Ordo Ratite dan Tiname, kita akan membahas mengenai kelas Apes. Nah, jadi burung merupakan salah satu vertebrata yang banyak dikenal. Nah, burung ini bersifat homeotermik seperti mamalia, tetapi burung lebih berkerabat dengan reptil yang mulai berevolusi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Nah, semua jenis burung dianggap berasal dari sesuatu yang mirip dengan fosil burung yang pertama, yaitu Archaeopteryx. Secara umum, bagian tubuh burung atau Apes dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu kepala, tubuh bagian atas, dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya yaitu ciri khas Apes. Ciri khas Apes ini yang pertama mempunyai sayap untuk terbang, bernafas dengan paru-paru, mempunyai pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada waktu terbang, berdarah panas, mempunyai suhu tubuh yang tetap, berkembang biak dengan bertelur, pembuahan terjadi di dalam induk betinanya atau internal. Nah, baik, langsung ke materi pertama yaitu mengenai deskripsi Ordo Ratite dan Tiname. Yang pertama Ordo Ratite. Nah, Ratite ini adalah salah satu dari kelompok peragam burung yang sebagian besar tidak bisa terbang, besar dan berkaki panjang dari infraklas Paleognatheae. Kiwi pengecualian jauh lebih kecil dan berkaki lebih pendek, serta menjadi satu-satunya Ratites nokturnal yang masih ada. Ratites ini hidup termasuk 5 spesies kiwi, 3 spesies kasuari, emu, dan 2 spesies rea, dan burung unta. Nah, Ratites ini secara umum memiliki banyak kesamaan karakter fisik yang sering tidak dimiliki oleh keluarga Tinamidae dan Tinamos. Selanjutnya yaitu Ordo Tiname. Tiname ini adalah kelompok yang kurang dapat diperbandingkan karena daerah penyebarannya yang sangat terbatas. Dibandingkan dengan Ratite dan Carinate, burung ini agak primitif. Kemiripannya dengan Ratite adalah sama-sama memiliki tipe Palatum paleognathus. Contoh dari burung Tiname adalah atau burung intermediate ini adalah burung puyuh dan Tinamos. Tinamos ini adalah keluarga yang terdiri dari 47 jenis burung yang ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Sedangkan Eudromia adalah jenis burung dalam keluarga Tinamo. Genus ini terdiri dari 2 anggota jambul. Nah, Tinamidae tidak memiliki kerabat dekat hidup daripada Ratites terbang, dan dengan demikian ditempatkan dalam urutan mereka tersendiri yaitu Tinamiformes. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai morfologi Ordo Ratite dan Tiname.
Yang pertama yaitu Ordo Ratite. Nah, Ordo Ratite ini terdiri atas 5 famili, 4 diantaranya hanya mempunyai 1 genus. Kebanyakan anggotanya terancam kepunahan karena campur tangan manusia, kecuali kiwi yang berukuran sebesar ayam. Anggota Ratite umumnya bertubuh besar dengan kaki-kaki yang kuat untuk berlari. Sayap sangat tereduksi sehingga tidak dapat terbang, tetapi derajat reduksinya berbeda pada setiap famili. Yang kedua yaitu Ordo Tiname. Tinamous ini agak seragam dalam proporsi tubuh dan sikap. Tubuh cukup berat, kepala kecil, dan tagihan menengah relatif tipis, dan sedikit down curved. Memiliki sayap yang pendek, bulat, yang mencolok pada burung berdiri, dan bulu penerbangan primer yang tersembunyi oleh bulu penuh panggul. Kaki telanjang biasanya agak tebal dan panjang menengah. Ada 3 jari kaki depan pendek dengan ujung belakang baik tinggi atau tidak. Nah, bulu dari Ordo Tiname ini samar seperti biasa dengan burung tanah. Dengan warna khas memiliki mulai dari coklat tua, rufous, buff, kuning, dan abu-abu. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat biologi dari Ordo Ratite dan Tiname. Sifat biologi Ratite yaitu ciri utama dari ordo ini adalah tidak bisa terbang. Yang kedua, tidak memiliki karina tulang. Selanjutnya sifat biologi dari Ordo Tiname. Yang pertama, sayapnya kecil dan bulat tetapi dapat mendukung terbang dengan jarak pendek. Yang kedua, kakinya kuat dan sering cukup panjang. Yang ketiga, bulu tubuhnya tersusun dalam bidang tertentu. Bulu sayapnya memiliki barbulae yang bersambungan satu sama lain untuk menghasilkan baling-baling yang keras. Tetapi bulu ekor direduksi dan tidak berperan dalam terbang. Nah, yang keempat, sternum memiliki sebuah lunas median atau karina tapi ringan dan emarginate mendalam. Yang kelima, tulang-tulang palatum paleognathus. Yang keenam, gelang bahu memiliki klavikula yang membentuk farkula berbentuk U atau tulang garpu. Karakoid dan skapula bersatu pada sekitar sudut kanan. Nah, yang ketujuh, gelang panggul ringan, serta yang kedelapan, vertebrae caudal terminal bergabung membentuk pygostyle. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Ordo Ratite dan Tiname. Yang pertama pada Ordo Ratite. Menurut Kisia tahun 2009 pada halaman 261 sampai 263, selama tahap perkembangan awal pada burung baik kiri dan kanan gonad hadir. Hanya ovarium kiri yang mampu mencapai perkembangan penuh. Ovarium unggas kiri yang matang memiliki banyak folikel dalam berbagai tahap perkembangan dan menyerupai seikat anggur. Folikel besar menggantung dari batangnya ke dalam rongga tubuh. Nah, pada burung liar dan banyak burung domestik, pematangan folikel dan ovulasi berhenti pada saat merenung dan berganti kulit. Pada unggas yang telah dikembangbiakkan untuk menghilangkan gen brooding, termasuk ayam ras petelur, produksi telur terganggu hanya oleh meranggas. Telur unggas terdiri dari sel telur yang dibuahi atau tidak dibuahi bersama dengan kuning telur yang diproduksi di ovarium dan dikelilingi oleh membran kuning telur yang halus. Kuning telur ini dikelilingi oleh 3 lapis albumen telur atau putih telur. Melekat pada membran kuning telur adalah struktur seperti kabel dan terpilin yang terletak di albumen yang dikenal sebagai chalazae yang menahan kuning telur di albumen sehingga dapat bergerak di dalam telur. Selanjutnya sistem reproduksi pada Ordo Tiname. Nah, proses perkawinan Ordo Tiname ini dimulai dengan laki-laki secara vokal mengiklankan kemampuannya dengan panggilan terus-menerus. Dia akan mencoba menarik banyak wanita. Pada spesies Tinamous, jantan akan menurunkan ke tanah, meregangkan lehernya ke depan dan punggungnya agar lebih besar dari biasanya. Saat diamati dari depan, semua punggung burung terlihat sementara bulu di bawah ekor terbuka.
pose yang mirip dengan yang digunakan oleh rea. Betina akan memaksakan di tanah sebagai bagian dari ritual. Nah, dalam spesies tinamo, kebanyakan laki-laki adalah poligami dan perempuan adalah polyandrous. Telur yang menarik berwarna dalam warna tunggal dan memiliki gloss keras seperti porselen. Nah, selanjutnya yaitu taksonomi pada ordo Ratite dan Tiname. Yang pertama yaitu taksonomi pada ordo Ratite. Yang pertama, Structioniformes memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sayapnya berkembang dengan baik untuk ukuran Ratite dan memiliki 16 primaris. Meski tak dapat digunakan untuk terbang, namun dapat membantu waktu berlari. Nah, yang kedua, ciri yang kedua yaitu kaki sangat kuat. Hanya memiliki 2 jari, yaitu jari ketiga dan jari keempat. Jari ketiga sangat panjang dan bercakar, serta jari yang keempat agak pendek dan tidak bercakar. Nah, yang ketiga, ekor memiliki lebih dari 60 bulu yang tersusun berlapis-lapis dan hanya 14 yang benar-benar termasuk bulu ekor. Yang kelima, pubis melengkung ke dalam dan bertemu ujungnya membentuk simfisis pubis, sedangkan tiisia lurus. Yang kelima, tersebar di Afrika, Arab, dan Syria. Merupakan burung terbesar di dunia dengan tinggi 2,5 meter. Contoh pengklasifikasiannya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, Ordo Strutioniformes, famili Strutionidae, genus Strutio, spesies Strutio camelus. Nah, yang kedua yaitu Reiformes, memiliki ciri-ciri sayap cukup berkembang dan memiliki 2 pari-maries. Ciri selanjutnya yaitu kaki kuat dan mempunyai 4 jari depan yang agak pendek dan masing-masing mempunyai cakar. Ciri yang ketiga, ekor tidak ada rectrices, tidak ada simfisis, pubis, tetapi tulang istisia melengkung ke dalam membentuk simfisis istiatik. Yang keempat, anggotanya tersebar di padang rumput Amerika, terdiri dari atas 2 spesies dari genera yang berbeda dengan tinggi masing-masing 1,5 dan 1 meter. Contoh klasifikasinya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, Ordo Reiformes, famili Reidae, genus Rea, spesies Rea fossilis. Nah, yang ketiga yaitu Casuariformes. Yang pertama, sayapnya sangat tereduksi dan hanya memiliki 7 primaris. Yang kedua, kaki kuat dan memiliki 3 jari maka yang cukup panjang dan bercakar. Yang ketiga, tidak mempunyai ekor, tidak ada bulu rektris, serta yang keempat, tidak mempunyai simfisis pubis dan simfisis istiatik. Terdiri dari 2 famili, yaitu Casuaridae dan Dromaidae. Nah, yang keempat yaitu Apterigiformes. Memiliki ciri sayapnya vestigial dan tertutup sempurna oleh bulu tubuh sehingga bagian sayap tampaknya tidak ada. Nah, yang kedua, kaki pendek tetapi kuat dan mempunyai 4 jari. 3 jari depan panjang, jari belakang pendek dan agak naik. Jarinya mempunyai cakar. Yang ketiga, tidak mempunyai ekor, tidak ada rektrik. Yang keempat, tidak ada simfisis pubis maupun simfisis istiatik. Anggotanya tersebar di New Zealand, tinggi tubuhnya 0,5 sampai 1 meter. Berparuh panjang dan lancip serta fleksibel, sangat unik. Contoh klasifikasinya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Apes, Ordo Reiformes, famili Reidae, genus Rea, spesies Rea fossilis. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bella yang telah memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya Cahaya Darlianti akan melanjutkan penjelasan materi. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu ordo Tiname. Pada ordo ini yang pertama ada subfamili Tiname. Subfamili ini terbagi menjadi beberapa genus. Yang pertama ada genus Crypturellus. Yang anggota Crypturellus ini seperti Tinamus lainnya, memiliki skema warna samar yang didominasi oleh warna coklat, buff, kuning, dan abu-abu. Tidak seperti anggota keluarga lainnya, burung-burung ini menunjukkan beberapa dimorfisme seksual, di mana betina lebih berat daripada jantan dan juga sedikit lebih cerah dan lebih besar. Anggota Crypturellus ini memiliki 21 spesies dan totalnya 67 taksa atau spesies dan subspesies. Salah satu contoh dari genus ini yaitu Crypturellus cassiquiare dengan klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Tinamiformes, famili Tinamidae, genus Crypturellus dan spesies Crypturellus cassiquiare. Genus yang kedua ada yaitu Nothocercus, di mana genus ini merupakan genus burung dalam keluarga Tinamou. Genus ini terdiri dari 3 spesies dari keluarga Amerika Selatan dengan contoh klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Tinamiformes, familinya yaitu Tinamidae, genusnya Nothocercus dan spesiesnya yaitu Nothocercus bonapartei. Next. Genus yang ketiga ada genus Tinamus, di mana Tinamus ini memiliki ciri-ciri tubuh seperti lehernya langsing, paruhnya sangat pendek dan melengkung ke bawah, serta berkaki pendek. Tinamus ini memiliki 9 keturunan dari 45 jenis. Salah satu contohnya yaitu Tinamus osgood. Subfamili yang kedua yaitu Nutrinae, di mana pada subfamili ini memiliki beberapa genus juga. Genus yang pertama yaitu genus Edromia. Edromia berasal dari 2 kata Yunani yang yaitu eu yang berarti baik dan dromos yang berarti pelarian. Jika didefinisi ini bersama-sama berarti pelarian lari yang bagus yang mengacu pada kebiasaan mereka diri dari pemangsa dengan berlari. Genus ini memiliki 2 anggota jambul. Salah satu contohnya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Tinamiformes, famili Tinamidae, genus Eudromia dan spesies Eudromia elegans. Next. Genus yang kedua ada genus Nothoprocta berukuran sedang. Panjangnya sekitar 26 hingga 36 cm atau 10 sampai 14 inci. Hewan ini memiliki kaki yang kuat dan paruh waktu yang cukup panjang dan melengkung ke bawah. Bulunya sebagian besar berwarna abu-abu coklat dengan tanda hitam, putih, dan buff yang rumit. Burung ini memiliki panggilan yang keras dan bersiul. Adapun contohnya yaitu Nothoprocta penlandi. Genus yang ketiga ada genus Nothura. Genus ini memiliki ciri yaitu perut putih, memiliki panjang sekitar 27 cm atau 11 in, dengan bagian atasnya berwarna coklat muda dan bergaris-garis hitam dan bergaris-garis putih. Tenggorokannya putih, tengkuknya mengkilat dengan guratan-guratan hitam, yang dadanya mengkilat dan perutnya putih. Mahkotanya berwarna coklat tua dan sisi kepalanya mengkilat. Hewan ini memiliki kaki berwarna kuning cerah dan jaring bagian dalam
dari primernya berwarna gelap seragam, tidak seperti Natura tutul yang berkerabat dekat, seperti yang kalian bisa teman-teman lihat pada gambar. Adapun contoh spesiesnya yaitu Natura chachoensis. Next. Genus yang keempat ada genus Rhynchotus, di mana genus ini merupakan genus burung dalam keluarga Tinamou yang terdiri dari 2 anggota keluarga Amerika Serikat. Salah satu contohnya yaitu Rhynchotus macholicolis. Genus yang kelima ada genus Tauniscus. Genus ini memiliki Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Tinamiformes, famili Tinamidae, genus Tauniscus, dan salah satu spesiesnya yaitu Tauniscus gananus. Genus yang keenam ada genus Tinamotis. Salah satu contoh klasifikasi hewannya yaitu Tinamotis inquavi dengan Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Tinamiformes, famili Tinamidae, genus Tinamimotis, dan spesies Tinamotis incoupi. Next. Adapun manfaat atau peranan dari Ordo Ratite dan Tinamia ini yaitu secara umum manfaatnya yaitu dapat dijadikan bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kuk dan pengisi bantal, sedangkan bulu ayam untuk membuat kemoceng. Manfaat kedua sebagai bahan pembuatan obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga yaitu sebagai predator secara alami, memangsa ulat dan serangga. Yang keempat, sebagai hiburan. Misalnya pada burung, suaranya merdu, dan burung yang dapat dimasukkan dalam permainan sirkus. Yang terakhir ada telur dan dagingnya yang dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Seperti sarang walet dapat dibuat sup sarang burung. Sedangkan secara manfaat secara khususnya untuk Ordo Ratite pada Apteryx australis berperan untuk bahan makanan, sedangkan bulunya sebagai jubah upacara. Untuk Rea fossilis dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk daging dan sebagai bahan makanan pada daging dan telurnya, sedangkan bulunya dapat dijadikan sapu bulu ayam. Untuk kulitnya dapat dijadikan sebagai bahan baju. Yang terakhir ada Strutiocamelus, bermanfaat sebagai hewan budidaya untuk diambil bulunya dan dagingnya. Untuk Ordo Ratite, mohon maaf kami belum bisa dapat karena kurangnya sumber referensi. Next. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui Telegram dengan kami buka 4 sesi pertanyaan. Mohon maaf, 4 pertanyaan. Dan jika ada waktu akan kami buka lagi sesi kedua. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.